Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mmm, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat bisa menyaksikan video tausiah dari teman-teman sekalian. Tak lupa, salawat beriringkan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana kita sebagai umat muslim, jika kita memperbanyak salawatnya kepada Nabi kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Saya di sini akan bertausiah tentang riba. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita atau anak cucu kita nanti terjerat riba. Jadi saya akan menjelaskan apa itu riba dan bagaimana bentuk-bentuk riba. Teman-teman, apa sih arti riba itu? Riba itu adalah kalau dalam bahasa Arab ya disebut dengan ziyadah atau tambahan. Tentang bahayanya riba di dunia maupun di akhirat. Ingatlah wahai teman-temanku sekalian, bahwa harta benda sebanyak apapun yang kita miliki, jika diperoleh dengan cara yang haram atau tercampuri dengan harta hasil riba, maka akan menjadi bencana bagi kita di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu bahayanya adalah hilangnya keberkahan pada harta kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276 yang isinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Terus yang kedua, ada orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang isinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang sedang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Bahaya yang ketiga yaitu orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah dengan berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga ia tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut. Yang keempat, bahayanya Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana isinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu yang baik. Hadis riwayat Muslim 703 nomor 1015 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahaya riba yang kelima adalah doa pemakan riba tidak akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa ada seseorang yang melakukan safar atau bepergian jauh, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan oleh barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Bahaya yang keenam adalah bagi pemakanan harta riba akan menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin
ayat 14 yang isinya sekali-sekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah di dalam jasad terdapat sepotong daging, jika ia baik maka baiklah seluruh badan, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh badan. Ketahuilah sepotong daging itu adalah hati. Teman-teman, bahaya riba yang ketujuh adalah badan yang tumbuh dari harta yang haram, seperti hasil riba, korupsi, dan sebagainya, akan berhak disentuh api neraka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab bin Uzrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ka'ab bin Uzrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi 512 nomor 614 dan dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Albani. Bahaya riba yang ke-8 adalah bagi orang yang berinteraksi dengan riba akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya, dan beliau bersabda, mereka semua sama kedudukannya dalam hal dosa. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang bahaya yang ke-9 ada jika memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui bahwa di dalamnya adalah hasil riba, dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Alhamdulillah. Dan bahaya riba yang ke-10 adalah paling ringannya dosa memakan riba itu seperti dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Bahaki dalam Syu'abul Iman. Demikianlah beberapa bahaya dan bencana besar serta pengaruh buruk yang akan dirasakan oleh setiap orang yang berinteraksi dengan riba. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang macam-macam riba, pengertiannya, serta dasar hukum yang wajib kita ketahui. Apa sih? Oke, yang pertama ada riba hutang piutang. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua macam, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu riba suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Kalau riba jahiliyah adalah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Seperti ini nih, makanya diharamkan. Sebab dari riba diharamkan itu contohnya seperti ini, seperti riba jahiliyah nih. Yang kedua ada riba jual beli. Riba jual beli terbagi juga menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Apa sih riba fadl itu? Riba fadl itu yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya ya teman-teman, beras pandan wangi itu kan beras bagus, ditukar dengan beras yang harganya lebih rendah. Beras pandan wangi
1 liter ditukar dengan beras yang harganya lebih rendah dengan 2 liter. Nah, itu namanya riba tuh teman-teman, riba dalam jenis barang. Seperti itu juga nggak boleh. Kalau emang contohnya tuh beras Pandan Wangi 1 liter, ya beras yang harganya lebih rendah juga harus 1 liter seharusnya. Yang kedua tuh kan riba nasiah. Apa sih riba nasiah itu? Yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lain. Ya teman-teman, untuk membahas dasar-dasar hukum riba selanjutnya mungkin di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Jika ada kekurangan, kelebihan di dalam pembuatan video maupun di dalam kata-kata yang telah saya rekam, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.